Pak Arfi asal dari mana? Saya dari Jawa Timur, Pak. Tempat kecil yang kebetulan ada mirip-mirip nama di Amerika Serikat ada namanya Tempe itu kan. 4 jam lah dari Surabaya. 4 jam ya. Iya. Oke. Terus bisa ke perjalanan sampai ke New York bagaimana itu? Ya karena gini Pak, kehidupan kami itu kan sebetulnya di kampung itu kan banyak yang nggak sekolah ya. Jadi berhenti aja itu. Karena situasinya terus bekerja sebagai pekerja migran di mana? Di Malaysia sebagai TKI itu Pak, tenaga kerja Indonesia itu. Kayak di Saudi itu. Nah kami kan terinspirasi juga oleh mereka itu kerja kan dianggap kalau kerja di luar negeri itu kan biarpun mungkin uangnya nggak seberapa itu lebih berarti daripada kerja di kampung kan Pak. Nah, cuma kami ya harus berbeda gitu loh. Harus punya apa pendekatan berbeda, masa kita harus cari yang ya tetap keluar negeri gimana caranya gitu kan. Tapi yang berbeda dengan yang ini. Yang jelas satu itu perlu sekolah kan. Jadi kalau mereka nggak sekolah ya kita harus sekolah. Yang kedua ya kita harus kerja apa? Kerja keras karena kami di Jakarta kan nggak punya orang, Pak, nggak punya saudara, nggak punya siapa. Jadi yang bisa bantu saya itu cuma diri saya sendiri dan Tuhan. Jadi perlu doa itu untuk Tuhan. Yang kedua kerja keras karena kita kan bersaing dengan yang lain kan Pak. Yang terutama yang dari kota besar yang memiliki fasilitas yang lebih baik dari kami di kampung gitu kan. Nah berarti kalau yang di kota itu cuma kerjanya anggaplah cuma 1%, kami yang di kampung itu harus 2 atau 3%, Pak. Harus 3 kali lipat untuk bisa bersaing dengan yang 1% ini. Gitu lah. Karena kalau kami kerjanya persiapannya cuma ala kadarnya ya, ya nggak akan bisa bersaing, Pak. Akan tersingkir itu. Gitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri, Pak. Memang itu yang perlu kita. Makanya kami itu berkaitan dari kehidupan kami, Pak. Karena kami kan berasal dari keluarga yang bapak saya kan buruh, Pak. Buruh di sebuah perusahaan tembakau. Jadi kami tahu gimana rasanya orang miskin itu seperti apa. Kami juga sudah terbiasa rasanya orang lapar tuh kayak apa gitu. Jadi itu yang perasaan itu, tapi bagi saya pribadi itu nggak saya tumpahkan untuk pembalasan, Pak, di kemudian hari. Enggak, Pak. Justru kami itu justru ingin mencoba dari pengalaman itu untuk bisa menumbuhkan rasa empati saya ke orang lain yang mengalami nasib yang sama. Jadi kami nggak perlu orang itu nengok-nengok apa meronta-ronta minta tolong. Gitu. Kami coba berempati bahwa orang itu pasti susah karena kami pernah menjadi bagian dari itu, Pak. Bagian dari apa? Dari masyarakat itu sehingga tanpa mereka bilang karena nggak semua orang susah itu akan bilang, Pak, kalau dirinya susah. Kadang-kadang orang itu masih ada rasa malu itu untuk ngaku itu. Tapi kami harus bisa tahu bahwa itu susah harus kita bantu. Nah ini yang selalu kita tekankan sampai sekarang kita tuh KJRI itu masih terus Pak. Hampir tiap hari Pak. Kita memberikan bantuan ke warga masyarakat kita itu. Jadi setelah jadi kami selalu minta kerjasama dengan gereja, dengan masjid, ya sharing informasi terkait warga-warga gitu. Jadi pengalaman itu yang saya jadikan apa diri kami itu untuk ini, untuk apa? Untuk bisa merasakan orang lain kayak apa sih orang itu. Jadi kita nggak mencoba untuk lupa diri, Pak. Karena terus terang, makanya saya katakan Pak John tadi, mungkin saya bisa aja, orang nggak tahu background saya seperti apa. Melihat saya terus saya pura-pura, saya itu berasal dari keluarga yang terdidik, keluarga berada di masa lalu. Orang bisa percaya itu, Pak. Karena mungkin orang lihat saya sebagai konsul jenderal. Tapi saya nggak bisa bohongin diri saya sendiri, Pak. Diri saya itu apa? Gitu. Kan saya yang tahu, Pak. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Dan saya tidak pernah malu mengakui itu. Makanya Pak John kalau Facebook saya itu bangga Pak mengupload foto-foto rumah saya, kampung saya. Saya bangga dengan itu. Karena itu bagian dari hidup saya yang telah mendidik saya menjadi sekarang ini. Itu. Saudaranya berapa, Pak? Saya 4, Pak. 4 saudara. Saya anak bungsu. SD, SMP, ya di kampung. Di Gitu. kampung. Terus Ya. habis itu, habis selesai SMP kemana? Saya SMP ke Surabaya ikut saudara kan. Ikut sekolah. Karena kenapa saya milih Surabaya? Karena di kampung itu kan nggak ada kursus bahasa Inggris, Pak. Jadi saya mencobalah untuk gimana sih bisa punya kesempatan belajar bahasa Inggris itu gitu.
Biarpun Jadi dengan belajarnya di Surabaya gitu, sekolah di Surabaya, Surabaya. ya. Jadi pengalaman itu sampai sekarang Pak John, kalau saya pulang, saya ini saya juga menerapkan untuk anak-anak saya. Anak-anak saya kan memang semua background-nya pendidikan di luar ya. Itu kalau pulang selalu saya ajak pulang kampung itu ke keluarga saya yang nggak punya itu. Biar dia tahu satu asal usul bapaknya supaya apa? Dia itu nggak sombong gitu. Biar nggak apa? Nggak merasa ini karena memang dia lahir dalam dua dunia yang berbeda. Saya tidak ingin anak saya itu merasa susah, enggak. Cuma minimal dia itu bisa memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial, bahwa dia itu pernah menjadi bagian dari itu keluarganya. Karena kalau enggak, saya khawatir dia enggak mengetahui latar belakang orang tuanya, nanti bisa menjadi sosok pribadi yang sombong, yang mandang rendah orang lain. Padahal kalau sebetulnya kalau dia mandang rendah orang lain yang secara ekonomi, secara status sosial di bawah dia, itu sama artinya dia memandang rendah kakeknya. Dia sama dengan artinya dengan memandang rendah bapaknya juga itu. Itu, Pak. Itu. Ini yang coba kita apa? Kita tumbuhkan ke anak-anak saya dan alhamdulillah anak-anak saya bisa ini tumbuh Terus seperti yang saya harapkan. sekolah bahasa Inggris, terus ke sekolah mana lagi gitu. Sebab itu kan buat ini kan sebagai karir ya. Jadi Ya. perjalanannya itu dari kampung bisa jadi konjen itu hebat sekali itu sebenarnya. Jadi gini Pak, saya tadinya tuh daftar STM Pak, nggak lulus. Sedih banget saya itu Pak. Kenapa? Dulu disuruh daftar STM supaya setelah lepas SMA itu STM bisa kerja. Saya sedih banget tuh, karena STM tuh masuk kelompok kelas pinggiran Pak. Itu sekolah kelas 2 itu. Karena dulu ada sekolah kejuruan kan Pak, di Indonesia itu ada SMEA, STM, Sekolah Pendidikan Guru, terus ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Ini sebetulnya sekolah yang di ring kedua itu. Yang ring pertama itu SMA dulu. Nah, cuma dulu tuh bisa tes 2. Tesnya yang berbeda antara yang pinggiran ini, yang sekolah kejuruan ini dengan yang sekolah SMA ini. Berbeda waktunya. Sehingga saya tes dua-duanya dulu. Nah, yang STM ini, yang kelas 2 ini saya nggak lulus, Pak. Padahal itu yang saya incer. Saya bukan incer SMA-nya, saya incer ininya. Karena waktu saya, kenapa saya nggak terlalu banyak ngincer SMA-nya? Karena saya udah mulai mikir, Pak, apa artinya saya sekolah SMA kalau nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Karena kan SMA itu kan untuk perguruan tinggi itu. Memang dididik untuk, makanya banyak orang yang dari keluarga mampu tuh menyekolahkan anaknya di SMA. Karena dia sudah punya proyeksi untuk anaknya lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sementara saya kan terbantu biaya, Pak. Kalau melanjutkan biaya siapa kan gitu. Hanya milih STM ini. STM dengan harapan bisa kerja, Pak. Karena saya cita-cita saya that simple, Pak. Sesimpel itu saya. Ternyata nggak lulus. Wah, itu kesedihan saya yang paling saya sedihkan itu, Pak. Kesedihan pertama saya itu. Karena kok anggaplah itu orang yang kelas 2, sekolah kelas 2, kok nggak lulus itu. Itu kok bodo amat. Ini sebetulnya pengumuman keluar sebelum SMA. Tapi alhamdulillah yang SMA keluar, ya sebetulnya masuk SMA itu juga agak setengah hati itu. Karena keluarnya mau jadi apa saya gitu. Itu masih ada ini. Tapi ya itu Pak, saya percaya gini. Yang penting kita usaha. Kita nggak tahu ke depan mau jadi apa Pak. Ada aja solusinya itu. Gitu. Yang itu sebetulnya belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang penting kita ikhtiar dan doa itu Pak. Usaha itu. Akhirnya saya masuk yang di Jember. Ada hubungan internasional Pak. Bayangan saya dulu kalau keluar negeri itu harus hubungan internasional. Tapi alhamdulillah memang waktu masuk itu juga belum tahu nanti gimana caranya hidup gitu kan. Akhirnya ya itu, beasiswa itu. Akhirnya ada aja tawaran itu Pak. Yang di luar yang nggak kita duga itu. Ada. Itu. Jadi alhamdulillah bisa melewati masa itu. Nah, terus tes ke Jakarta. Lah itu yang tes di Jakarta ini kan juga bersaing dengan yang lain gitu. Yang dari UGM, UI gitu kan. Dari tempat-tempat lain yang universitas besar itu. Tapi kita modalnya cuma doa dan usaha aja. Ya alhamdulillah bisa lulus masuk dan akhirnya bisa ketemu Pak John di sini gitu. Biarpun secara virtual gitu. Saya ngikutin ini Pak. Terus terang saya itu belajar banyak satu pengalaman. Saya tidak pernah menyesali kegagalan, Pak. Selama kegagalan itu bukan kesalahan fatal kita. Jadi kita sudah menyiapkan diri dengan baik, tapi masih gagal, berarti itu sudah urusan yang di atas itu. Kecuali kalau kita nggak siap dengan baik, tapi gagal itu mungkin
faktor kita yang bikin gagal itu. Karena saya gagal di STM, saya baru merasakan, Pak, kehendak Tuhan yang tadinya kan nggak tahu kenapa. Saya dulu seperti menghujat Tuhan, Pak. Kok Tuhan nggak sayang sama saya gitu? Kok saya ke STM aja nggak dikasih terima, nggak diterima. Tapi waktu saya 98 saya kan di Toronto, Pak. Saya melihat kejadian itu waktu saya penempatan pertama di KJRI Toronto itu. Saya lihat situasi 98 di mana terjadi PHK besar-besaran. Karena krisis ekonomi itu kan. Krismon. PHK besar-besaran, terus kerusuhan, penjarahan gitu kan. Saya lihat di CNN tuh. Baru saya tahu, Pak, oh, andaikan dulu saya diterima masuk STM. Dan saya kerja di pabrik kayak bapak saya gitu kan. Jadi kuli pabrik. Mungkin nasib saya mungkin seperti ini, seperti mereka itu. Saat itu. Menjadi korban PHK. Gitu lah, Pak. Jadi dari situ saya baru tahu bahwa ternyata tidak semua kegagalan itu buruk untuk kita, Pak. Bisa jadi itu adalah ada campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, satu blessing. Iya, blessing in disguise. Ini yang selalu saya jadikan pedoman. Saya sampai sekarang, yang penting saya berusaha dengan baik, sebaik yang bisa saya lakukan. Tapi toh nanti kalau hasil akhirnya nggak seperti yang kami harapkan, itu sudah di luar kemampuan kami. Ya, tapi saya tidak menghujat itu, Pak. Mungkin ada ada maksud lain dari Tuhan yang lebih baik dari itu yang kita nggak tahu. Karena banyak kita menerima satu keberuntungan, tapi ternyata pada saat kita menerima keberuntungan itu membuat diri kita berubah, Pak. Yang tadinya baik jadi nggak baik gitu kan, nggak bagus juga itu, Pak. Nah itulah. Jadi kita banyak belajar dari perjalanan hidup ini. Nah ini perjalanan hidup ini kan orang itu boleh pinter, Pak. Orang itu, anak muda itu bisa lebih pintar dari orang yang lebih tua. Tapi satu yang nggak bisa dikejar anak muda itu dari orang tua, pengalaman, Pak. Karena dia sudah melewati ini, dan ini yang coba pengalaman ini yang saya tularkan ke anak-anak saya atau ke orang-orang yang diskusi dengan saya. Karena terus terang, bagi saya itu kalau kita belajar, kita nggak perlu memperbaiki diri itu ya, atau belajar itu harus mengalami masalah dulu. Seperti kalau kita supaya nggak masuk lubang pas jalan, harus terperosok dulu ke lubang. Nggak perlu, Pak. Kita bisa melihat dari pengalaman orang. Kalau pas lihat orang jalan terperosok, ya pada saat kita melewati itu, ya hati-hati itu. Jangan sampai mengalami orang kayak dialami orang itu. Jadi gitu, Pak. Jadi bisa pengalaman itu kita sambil dari pengalaman sendiri, ya karena kita nggak pernah lihat pengalaman orang, tapi juga bisa belajar dari pengalaman orang. Makanya ini yang coba kami lakukan melalui webinar ini ada orang-orang sukses nih sudah, yang ngelola Gojek dan ini Bukalapak ini. Nah ini coba, ini pengalaman ini kan sudah ada ini. Nah tirulah itu, itulah Pak. Tinggal niru aja itu. Yang dibutuhkan cuma semangat aja, semangat komitmen itu. Yang penting hidup kita ini kan cuma terbatas Pak di dunia ini. Singkat sebetulnya. Kita nanti akan kembali yang ke Tuhan itu tanpa membawa apa-apa itu. Lah, mumpung masih hidup ini harus kita maksimalkan nih, kita manfaatkan hidup kita untuk kebaikan. Gitu. Untuk kebaikan bersama. Kita bisa aja punya harta berlimpah, Pak. Cuma berapa sih yang kita makan dari harta berlimpah itu? Makanya makin tua malah makin berkurang Pak, makan kita itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara masih banyak warga kita yang saudara-saudara kita itu yang untuk makannya susah Pak. Gitu. Nah kenapa yang jatah kita yang harusnya kita makan satu piring, tapi karena usia kita cuma makan seperempat piring. Yang 3/4 kasihkan aja ke mereka. Jadi itu Pak. Ini contohnya kayak gitulah. Ini makanya kami sangat terkesan tuh dengan programnya PSI-nya Pak John itu. Yang bantu sana, bantu sini itu, percaya loh Pak. Itu saya percaya itu dengan karma Pak. Saya ini percaya, biarpun saya Muslim ya. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, kita akan memenuhi kebaikan Pak. Itu bisa jadi bukan hanya ke kita balasannya, tapi bisa jadi ke anak-anak kita nanti, ke cucu-cucu kita. Gitu. Kalau kita hidup rajin nolong orang, yang penting kita
ikhlas, Pak. Karena yang tahu kita ikhlas atau enggak, kita show off atau enggak, ya diri kita, Pak, sama Tuhan. Kita bisa aja mengupload atau kita di Facebook. Orang bilang, oh itu show off, pamer. Belum tentu, Pak. Itu bisa jadi kita naruh di Facebook supaya bisa bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, show off enggaknya itu ya kita sendiri yang tahu. Diri kita sendiri sama Tuhan. Gitu. Kalau yang orang lain kan cuma menilai. Menilai itu bisa salah, bisa benar. Gitu, Pak. Itu yang coba kita ini kan. Membimbing masyarakat kita semua ya. Ya, ya. Dan juga Pak Arief yuk ngomong dari hati sendiri itu. Ya. Itu. Arief itu amazing. Nah, dia dari kampung bisa jadi konjen di New York. Itu perjalanan yang sangat susah dan banyak tantangan. Ya, kami nggak pernah tantangannya. Nggak pernah nyangka, Pak. Ya, dan setiap failure itu sebagai pelajaran untuk move forward. Saya itu juga tidak minta lahir dari keluarga miskin itu. Jadi itu sebuah given, Tuhan ngasih, dan selalu ini, kita harus selalu berpikiran positif terhadap pemberian Tuhan itu. Apapun itu, Pak. Gitu. Karena ini bagian upaya kita untuk mensyukuri hidup yang dikasih Tuhan ini ke kita. Gitu. Kita dikasih hidup ini sudah sebuah keberuntungan. Banyak orang yang yang saya lihat, saya temuin itu yang nggak mau malu ngakuin ini. Kalau saya justru saya sampaikan aja bahwa inilah saya gitu. Saya nggak mungkin nutup-nutupin karena kalau saya membohongi diri saya, nggak mau ini berarti misalnya saya sama Pak John, saya nggak nyebut saya itu dari mana, itu otomatis saya juga sama artinya saya membohongi Pak John juga itu. Gitulah. Saya nggak mau seperti itu Pak John. Saya tuh ingin menjadi orang yang tidak berbohong gitu. Dalam hal justru bicara yang dari asal dari kampung, terus bagaimana bisa perjalanan jadi sukses jadi konjen di New York, ya itu justru yang paling bagus, ya paling bagus nasihat untuk juga kasih encouragement ke masyarakat Indonesia yang lain yang lagi sukses sekarang, oke? Jadi jangan sampai mereka hilang harapan, selalu ada jalan. Nah ini semua itu punya kesempatan yang sama, tergantung mereka gimana bisa kita kasih ini aja, kita kasih apa. Yang penting jangan malas saja hidup ini. Betul. Jangan malas berpikir, jangan malas bekerja, itu Pak. Gitu. Nah, makanya nih Pak John, saya ini juga pernah hidup dalam perjalanan karir saya ini selalu dihadapkan dengan pandemi. Waktu saya di Senegal, penempatan, itu ada pandemi Ebola. Cuma waktu itu kan nggak seperti sekarang, itu kan cuma nggak global itu, bukan pandemi ya, penyakit itu. Itu udah masuk kelompok pandemi Ebola. Cuma penyakit yang wabah penyakit yang ada di Afrika. Nah, cuma kami nggak sibuk sekarang ngurusin ini, karena apa? Kalau dulu itu kan hampir nggak ada warga negara Indonesia, hanya sedikit di wilayah Afrika Barat itu yang menjadi warga negara kami. Dan kami juga nggak merasakan itu, Ebola seperti ketakutan, karena dulu kehidupan tetap normal, tetap jalan seperti biasa. Dan yang sekarang kami penempatan di New York, menghadapi satu situasi yang ini justru saya anggap sebagai suatu pengalaman hidup saya yang sangat baik, Pak, untuk menempa hidup saya. Pengalaman. Dua situasi yang saya hadapi. Pertama COVID-19, yang kedua aksi unjuk rasa ini. Ini saya merasa berkah, bukan apa Pak ya, berada di New York, karena belum tentu semua orang di New York itu yang pernah di New York tahu situasi New York waktu lengang, waktu sepi. Dan kami pernah menjadi saksi dari itu. Saya pernah melihat situasi New York yang selamanya itu nggak pernah tidur 24 jam. Tapi bisa lengang, Pak, sepi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, itu satu. Terus yang kedua, saya menjadi saksi juga sekarang. Untuk dalam waktu kurun 75 tahun ini, New York baru menerapkan jam malam. Nah ini kan satu pengalaman yang coba saya ambil sebagai penyemangat saya, Pak. Penyemangat saya, minimal kalau saya itu ingin
menyemangati Pak, warga masyarakat kita untuk tetap kuat tabah menghadapi ini. Ya kita harus pertama diri kita harus semangat dulu, Pak. Gitu. Dan ternyata background kami, kehidupan kami di kampung yang dulu serba susah, dengan berada di tengah situasi sekarang yang juga masyarakat kita ini juga lagi susah, nyambung, Pak. Gitu lah. Jadi nyambung itu seperti botol dan tutup itu, Pak. Gitu. Jadi ini pas sekali ini. Ini yang hal yang nggak pernah saya prediksi, saya juga nggak pernah bermimpi, Pak. Untuk saya itu bisa penempatan di KJRI New York yang memang bagi orang-orang kampung kami kayak saya ini nggak mudah lah untuk bisa bertugas di sebuah kota yang menjadi negara dunia gini dan ini juga bisa berada di sini. Tapi ini semua bagi saya itu ada campur tangan Tuhan yang bisa membawa saya ke sini dan bisa menemani warga masyarakat kita di sini untuk bisa melewati bersama masa-masa sulit ini. Gitu loh, Pak. Ini ada satu hal yang sangat membahagiakan saya kalau saya bisa sampai ujung nanti akhir pandemi ini bisa memberikan satu ketenangan, ketentraman bersama masyarakat kita untuk bisa meyakinkan untuk bisa tetap ini tabah menghadapi situasi ini, bisa melewati bersama. Itu Pak. Ini dan kedua, alhamdulillah masyarakat kita di sini ini sangat kooperatif dan sangat kompak, solid gitu ya. Ini salah satu yang bantu juga. Dan tanpa tanpa diminta sudah bergerak. Nah, ini sebuah kelebihan berkah juga untuk saya itu. Sehingga saudara saya bisa nambah di sini. Gitu. Jadi nyatu aja. Dan kita sebagai manusia kan juga sama, Pak. Batas kita, status kita ini kan cuma sementara juga sifatnya. Nanti kita kembali ke masyarakat juga nyatu juga. Gitu. Jadi ini yang coba kita ini kan. Kita dengan jujur apa adanya tentang diri kita, Pak John. Terus kita nyambung, jangan sampai pola hidup kita dalam bergaul itu jangan kayak minyak dan air, Pak. Kalau minyak dan air itu nggak bisa nyambung, Pak. Karena minyaknya akan ada di atas. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus nyambung betul itu. Jadi benar-benar menyatu. Makanya kami juga banyak belajar dari ini, Pak Jokowi ya, Gus Dur itu. Itu kalau ketemu orang nyambung itu. Jadi benar-benar nyatu. Karena dengan nyatu itu akhirnya kita bisa, Pak, dalam komunikasi itu bisa lepas itu. Jadi nggak ada batas sungkan. Jadi nyambung. Sehingga kita kalau mau tahu orang itu susah atau enggaknya, bisa langsung tahu dia susah. Biarpun kita memang tanpa dia ngomong pun, karena kita pernah mengalami masa susah gitu, yang saya bisa merasakan warga masyarakat Indonesia di wilayah kerja kami ini kan juga banyak yang susah dalam situasi kayak gini. Nah, saya harus pandai juga untuk bisa menyemangati mereka ini. Nah, dengan menggunakan pengalaman masa kecil saya dulu, waktu orang tua saya memperlakukan kami itu dalam supaya bisa melewati ini dengan tenang, dengan syukur tanpa berontak gitu. Ini. Jadi kita hadapi bersama agar kita bisa melewati masa ini bersama. Dan alhamdulillah di New York ini Pak, warga kita yang berkemampuan memiliki ini jiwa sosial Pak, terhadap sesama, peduli. Itu. Sehingga itu banyak mempercayakan juga ke KJRI. Jadi kan sebetulnya kami ini membangun KJRI New York ini untuk ini Pak, supaya kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan kita ini ada gitu loh. Jadi kami hadir itu seperti yang dulu saya katakan Pak, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya karena kita sudah melakukan gerakan-gerakan sosial yang memang itu sudah mestinya kita lakukan, tugas kita itu. Hanya banyak warga kita yang menyampaikan bantuan ke masyarakat itu melalui kita, Pak. Langsung kita teruskan, gitulah. Jadi ini hal yang sangat menggembirakan dan itu yang semakin menambah optimisme kami bahwa kita nanti bisa melewati ini dengan baik secara bersama. Dan situasi ini belum tentu datang 2 kali, Pak John. Gitulah. Minimal nanti setelah saya selesai tugas, saya pulang ke Indonesia itu, saya membawa kenangan indah. Gitu. Kenangan indah pada saat susah bersama. Sebetulnya kalau
Kenangan indah pada saat senang bersama itu bisa cepat lupa, Pak Jan. Yang paling biasanya kekal diingatan itu pada saat kita sama-sama susah itu. Bersama melewati ini, itu pasti akan terkenang di benak kita itu. Sampai kita meninggalkan alam fana ini. Itu Pak Jon. Baik. Ya, itu satu legacy ya kita tinggalkan di dunia. Iya. Itu sangat baik, kan kita nggak bisa bawa harta, Ya, tapi kita bisa kasih nasihat dan kasih bimbingan ke generasi yang depan. Iya. Thank you. Terima kasih Pak Jon. Ya. Thank you ya, banyak sharing. Terima kasih Pak Jon. Kita berjumpa lagi ya. Sampai nanti ya. Terima kasih Pak Jon. Thank you. Ya, bye-bye.